Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alladzi ballagha ar-risala wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa 'abida rabbahu hatta khul yakin wa tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa khalik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur yang tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, kasih dan sayangnya, sayang yang tak terbilang, kasih yang tak terhingga, menghantarkan kita hari ini Jumat 19 Safar 1446 Hijriah bertepatan 23 Agustus 2024 Masehi. Segala nikmat yang ada pada hari ini bersama kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam selalu hendaknya tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dan keluarganya. Allah izinkan kita bersama hendaknya masuk dalam barisan-barisan yang disebut dengan barisan ihdinas siratal mustaqim, barisan yang Allah beri naungan, Allah berikan petunjuk, Allah berikan maghfirahnya, yaitu barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah, saudara-saudaraku yang senantiasa Allah muliakan, sebelum khatib menyampaikan mau'izah yang singkat, karena memang kita tidak dimungkinkan untuk berlama-lama di dalam salat ini, mari kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan istiqamah sampai akhir hayat menjemput kita, dan kita jauhi larangan-larangan Allah. Semoga Allah izinkan kita di akhir ucapan kita dengan qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang jemaah Jumat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah, di antara 114 surah itu ada satu surah yang sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya, baik dalam salat-salat sunnahnya, baik dalam salat-salat wajibnya, terkhusus pada hari Jumat.
Surah itu terdapat pada surah yang ke-88. Surah ini diturunkan di kota Mekah, disebutlah dia dengan surah Makkiyah, yang isinya tentang ketauhidan, keimanan, yang berjumlah 26 ayat. Nama surah itu adalah Suratul Ghasyiyah. Kata Pak Khatib menyebutkan ini adalah surah yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang dua salat Jumat, apabila datang dua salat sunnah, apakah itu salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka Nabi membaca di rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah ini. Apabila terjadi di kota Madinah kemarau yang panjang, kemudian Nabi Muhammad dengan para sahabatnya melaksanakan yang namanya salat istisqa, salat meminta hujan kepada Allah. Maka Nabi membaca surah Al-Ghasyiyah ini pada rakaat yang kedua. Diabadikanlah nama tempat itu sekarang dengan Masjid Al-Ghumamah. Karena memang Masjid Al-Ghumamah itu bermaknakan gumpalan awan yang hitam. Dan setiap minggunya, setiap bulannya, ketika kita melaksanakan salat Jumat, hampir di sebagian masjid membaca imamnya surah Al-Ghasyiyah ini. Di rakaat kedua imam membaca surah Al-Ghasyiyah. Ternyata apa rahasia dalam kebiasaan Nabi ini? Ternyata lakafatin nas, terdapat rahasia dan dahsyat isi kandungan surah Al-Ghasyiyah ini. Maka izinkan khatib menyampaikan secara singkat apa-apa saja daripada isi surah Al-Ghasyiyah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama Allah katakan, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu? Ataka di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah sampai kepada Nabi Muhammad? Haditsul ghasyiyah, berita nanti di mana bumi ini akan terbelah, yang ada di langit bulan bintang akan turun, kemudian yang ada di laut akan meluap ke bumi, yang ada di kubur akan keluar. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Infitar, idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Apabila terjadi itu semua, rumah yang kita bangun, ruko yang kita rawat, semua harta benda yang ada di bumi ini sudah rata menjadi tanah semuanya. Maka masa itu disebut dengan Ardul Mahsyar, padang mahsyar, ataupun yang kita kenal dengan hari kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Apabila terjadi hari kiamat itu, apa kata Allah? Ada namanya ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada penduduk-penduduk sebelah kanan, ada golongan-golongan yang sebelah kiri. Golongan sebelah kiri, apa kata Allah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu, dia bangkit dari kubur dalam keadaan berwajahkan khashi'ah, tertunduk hina dan sedih. Kenapa mereka tertunduk hina? Kata Allah, amilatun nasibah, karena apa yang mereka kerjakan siang dan malam. Kadang tidak mengenal lelah, tidak mengenal hujan, tidak mengenal malam. Mereka kumpulkan harta-hartanya, kata Allah, nasibah, tidak sedikit pun membantu, tidak sedikit pun bisa menyelamatkan mereka. Lalu kata Allah, mereka yang ini tasla naran hamiyah, Allah masukkan dalam api naran hamiyah yang sangat panas. Inilah penduduk yang pertama disebut dengan penduduk orang-orang yang ada di neraka.
Lalu apa yang terjadi? Seperti apa mereka? Penduduk yang pertama ini, orang-orang yang ada di neraka, di samping mereka dimasukkan oleh Allah dalam api yang sangat gersang. Kata Allah, tusqa min ainin ania. Tusqa min ainin. Mereka Allah berikan minuman. Minuman yang mengalir dari air. Tapi apa yang terjadi? Air itu dalam keadaan ania. Panas sepanas-panasnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, saking panasnya kalau kita melihat daun yang sudah kering, kemudian kita unggun, kita bakar, dalam hitungan detik menit saja, daun itu langsung menjadi abu. Inilah yang diminum oleh orang-orang yang ada di neraka. Makin diminum, ternyata makin merasakan haus. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak menyediakan bagi mereka makanan illa kecuali min dhari', dari makanan pohon yang berduri. Kalau kita sampai ke Jabal Mahnad di kota Madinah Al-Munawwarah, dari Masjid Nabawi lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Di Jabal Mahnad ini Allah tunjukkan kekuasaannya. Apa yang Allah tunjukkan? Ada satu pohon di sana, batangnya besar, dahannya besar, kemudian batangnya itu mempunyai duri, kemudian dia mempunyai ranting, tidak mempunyai daun. Pohon ini disebut dengan pohon zakun, yang dicirikan di dalam Al-Quran. Inilah menjadi makanan pokok orang-orang yang ada di neraka nantinya. Lalu kata Allah, la yusminu wa la yughni minhu. La yusminu wa la yughni min ju'. Makin diminum, makin dimakan pohon tadi, semakin diminum makin haus, semakin dimakan makin lapar. Biasanya kita ketika meminum supaya minum haus kita hilang, biasanya kita makan supaya makanan kita yang kita makan itu bisa mengenyangkan. Tapi Allahu Akbar, orang yang ada di dalam neraka ini makin diminum, makin dimakan, makin laparlah sudah. Kemudian ada penduduk yang kedua. Allah ceritakan di dalam ayat 8 sampai 16. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ada pula nanti orang yang bangkit dari kuburnya ketika kiamat sudah datang, na'imah, wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia, senang. Kenapa mereka senang? Lisa'yiha radiyah. Ternyata apa yang mereka kumpulkan, amal yang di masa di dunia dibuat, Allah katakan radiyah. Itulah bekal yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Orang yang bahagia, yang bangkit dari kubur ini, Allah katakan fi jannatin 'aliyah. Allah masukkan mereka kepada surga yang paling tinggi, surga yang paling indah. Lalu apa yang terjadi? Seperti apa surga yang paling tinggi itu? Langsung Allah gambarkan, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu tidak ada lagi tasma'u, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan laghiyah yang tidak baik. Lalu Allah katakan fiha ainul jariyah. Allah berikan di dalam surga yang tinggi itu daripada minuman seperti air yang mengalir di sungai. Ketika air itu mengalir langsung diminum oleh mereka orang-orang yang ada di surga. Fiha sururum marfu'ah. Lalu mereka Allah berikan diplan-diplan, tempat-tempat duduk yang tinggi, marfu'ah, yang Allah sediakan untuk mereka. Wa akwabum mawdu'ah. Lalu apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk mereka gelas-gelas yang tersusun. Wa namariku masfufah. Lalu Allah sediakan untuk mereka, apa yang mereka sediakan? Allah sediakan untuk mereka bantal-bantal masfufah yang tersusun rapih, wa zarabi yubabasusa,
Kemudian Allah hamparkan permadani yang indah menunggu orang-orang yang ahli surga tersebut. Saudara-saudaraku, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalau bolehlah kita analogikan. Hari ini kita disambut, hari ini kita dimuliakan, disediakan tempat duduk, disediakan gelas, disediakan permadani. Boleh jadi itu hanya barangkali 5 tahun satu periode. Paling lama barangkali 10 tahun. Tapi ternyata orang-orang yang di surga ini disambut oleh Allah dengan sambutan yang istimewa. Allah sediakan, Allah sebutkan di dalam surah Al-Bayyinah. Khalidina fiha abada. Selamanya mereka berada di dalam surga yang tinggi tersebut. Maka pantas dan wajarlah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa setiap Jumat Nabi Muhammad SAW membacakan surah Al-Ghasyiyah ini di rakaat yang kedua, seakan-akan memberikan kabar berita kepada kita, hei manusia, seperti inilah gambaran orang-orang yang ada di surganya Allah. Dan seperti ini pula lah azab bagi orang-orang yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pilihan ada di jawaban kita masing-masing. Semoga dengan ini semua memberikan keistiqomahan dan keimanan kita kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-17. Afala yanzuru. Apakah kalian tidak melihat ibili kaifa khuliqat? Bagaimana seekor onta diciptakan. Ternyata onta ini adalah makhluk Allah yang disebut dengan 101 manfaat. Dari ujung kepala sampai kakinya onta ini bermanfaat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah ini bagaimana Allah ciptakan langit yang tinggi dan bagaimana Allah ciptakan gunung yang tersusun dengan rapi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan Allah hamparkan bumi yang luas ini. Ini semua apa kata Allah? Fadzakir innama anta mudzakir. Hendaknya ini menjadi mau'izah, pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ada orang yang mau berfikir tentang ciptaan Allah ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah, tapi ada pula orang yang tak mau berfikir, merasa apa yang didapatkannya itu adalah atas dirinya sendiri. Maka kata Allah, fayu'adzibuhumullahul 'adzab. Orang-orang yang ingkar, yang merasa itu adalah ciptaannya, Allah azab dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, kepada kamilah kalian akan dihisab. Summa inna alaina hisabahum, dan kepada Allah lah kita mempertanggungjawabkan apa yang kita buat selama di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا يا الله من النار، اللهم أجرنا من النار يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، وفي خصوصا إندونيسيا. زدنا يا الله إماما عادلا، وفي خصوصا Pekanbaru يا رب العالمين، وفي خصوصا قريتنا مرسى سجهترا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم فيما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.